Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Rashid Trisnanto SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Boyolali. Pada video ini, saya akan menyajikan aksi nyata dari modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, pada modul 1.1 kita telah menerima penjelasan mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa saja filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mari kita saksikan. Yang pertama adalah mengenai hakikat pendidikan. Bahwa pendidikan adalah upaya menuntun siswa sesuai kodratnya masing-masing agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Guru berperan sebagai pamong. Nah, di sini pendidikan dan pengajaran diterapkan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, serta harus memperhatikan aspek budi pekerti serta berpihak pada siswa. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 semboyan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya maun karsa, dan tuturi handayani. Serta ada asas trikon, yaitu kontinu, korvedin, dan konsentris. Pemaparan aksi nyata saya diawali dari bagaimana perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas. Selama melakukan perubahan di kelas, ada beberapa hal yang saya rasakan, yaitu saya merasa antusias untuk terus mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan mengimplementasikannya ke dalam pendidikan dan pengajaran yang saya laksanakan. Yang kedua, saya merasa sadar bahwa selama ini ada banyak hal yang kurang dalam pendidikan dan pembelajaran yang saya lakukan. Yang ketiga, saya merasa ingin segera berubah dan menerapkan ide-ide yang muncul dari perubahan saya. Terakhir, saya merasa menyesal mengapa selama ini seakan saya belum menerima kodrat siswa apa adanya. Maka ada beberapa ide atau gagasan yang timbul selama saya melaksanakan proses perubahan, yaitu saya harus memperbaiki proses pembelajaran yang nantinya pembelajaran saya harus berpihak pada murid. Yang kedua, memperhatikan budi pekerti. Harus ada cipta rasa karsa dan karya dalam setiap pembelajaran saya. Yang ketiga, saya harus melaksanakan metode pembelajaran yang menyenangkan, dan saya harus berinovasi menciptakan media pembelajaran. Dalam hal ini, saya akan membagikan catatan praktik baik saya selama perencanaan, lalu penerapan, dan terakhir refleksi. Dalam kegiatan perencanaan, yang pertama saya berdiskusi dengan guru sejawat, yang beliau ini adalah senior daripada saya. Dengan berdiskusi ini, harapannya perencanaan saya lebih matang, karena saya dapat mengambil pengalaman-pengalaman, saran-saran maupun kritikan dari beliau. Yang kedua, saya menyusun LK dan perangkat pembelajaran yang saya gunakan untuk melaksanakan perubahan di kelas. Selanjutnya, saya juga menyusun media pembelajaran di Canva. Penerapan ide atau gagasan yang pertama adalah saya mulai selalu membuka kelas dengan menyenangkan. Saya mengadakan ice breaking, lalu saya menanyakan
kabar kepada anak-anak agar anak-anak merasa lebih dihargai, lebih dicintai, dan lebih memanusiakan manusia. Yang kedua, saya mencoba berperan sebagai fasilitator yang friendly selama pembelajaran. Penerapan yang kedua, yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan, yaitu ada diskusi aktif. Bahkan saya mengembangkan metode mencari harta karun dengan memodifikasi outdoor study. Saya membagi anak-anak menjadi kelompok-kelompok yang kemudian harus memecahkan dan mencari soal-soal yang ada dalam pos-pos harta karun. Di sini sangat seru pembelajarannya. Anak-anak mencari soal-soal dalam pos seperti yang terlihat dalam gambar. Ada 3 pos. Kemudian anak-anak berdiskusi memecahkan soal yang terlihat dalam harta karun. Penerapan yang ketiga yaitu dengan mengembangkan media pembelajaran yang variatif. Saya mengembangkan infografis, saya mengembangkan video pembelajaran, saya juga mengembangkan media pembelajaran dengan quizzes. Harapannya, pengembangan media pembelajaran ini bisa menjadikan anak-anak lebih bersemangat lagi. Selanjutnya, penerapan terakhir demi mengembangkan dan memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam budi pekerti, yaitu cipta, rasa, karsa, dan karya, afektif, psikomotorik, dan kognitif. Saya kembangkan juga asesmen selain tes tertulis, yaitu adanya produk peta, mind mapping, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam beberapa kesempatan pembelajaran yang saya laksanakan, saya memberikan banyak sisipan pendidikan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hal ini saya laksanakan agar sisi afektif peserta didik menjadi lebih berkembang. Setelah menerapkan ide dan gagasan selama melaksanakan proses perubahan di sekolah, saya melaksanakan refleksi dengan model 4F, yaitu facts, feelings, findings, dan future. Dalam aspek facts, saya melaksanakan perubahan dan perbaikan dalam mengajar, meliputi cara memandang murid. Yang kedua, metode pembelajaran yang saya kembangkan, media pembelajarannya saya kembangkan, untuk asesmennya saya lebih variatifkan, dan juga fokus kegiatan di kelas menjadi berubah. Saya mengalami banyak hal baik dari perubahan ini. Tentunya saya sendiri lebih berkembang, lebih tahu. Anak-anak menjadi lebih semangat dalam pembelajaran. Tetapi hambatannya, banyak murid yang belum terbiasa, sehingga perlu banyak instruksi yang saya berikan. Dalam aspek feelings, saya merasa sangat senang melakukan perubahan ini. Saya sangat bersemangat demi mengembangkan pembelajaran yang saya laksanakan. Anak-anak ternyata juga merasa tertantang pada perubahan yang terjadi. Dalam aspek findings, saya banyak mendapatkan pelajaran dari perubahan ini, yaitu saya sadar bahwa sebenarnya murid itu tidak harus melakukan segala hal yang kita minta. Kita tidak selalu benar, dan anak-anak bukan kerbau yang harus dicocok hidungnya. Yang kedua, inovasi adalah hal yang harus selalu dilakukan oleh seorang guru. Dan yang ketiga, harus banyak berkolaborasi dengan murid. Pada aspek future, ada beberapa hal yang bisa saya terapkan di masa depan. Yaitu yang pertama,
saya harus lebih banyak lagi berinovasi dalam metode. Tidak selalu mengikuti metode yang terlihat secara tekstual saja, tapi bisa lebih dikembangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak. Selanjutnya, saya juga dapat mengembangkan media yang lebih interaktif, semacam word wall dan lain sebagainya. Selanjutnya mari kita saksikan testimoni dari rekan guru senior saya, Bapak Marsudi Raharjo SPD. Perkenalkan, nama saya Marsudi Raharjo, guru IPS di SMP Negeri Bandung, merupakan rekan sejawat dari Bapak Rosid Krisnanto, calon guru pembela, di mana Pak Rosid Krisnanto memberikan satu perubahan yang sangat signifikan di sekolah ini dengan memberikan berbagai inovasi pembelajaran, salah satunya di mana perubahan yang didapatkan pembelajarannya sangat baik, kreatif dalam mengembangkan metode, dan juga media yang dipakai sangat membuat anak sangat tertarik, dan yang terakhir anak menjadikan semangat di dalam belajarnya. Demikian testimoni sedikit kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian apa yang dapat saya paparkan. Terima kasih telah menonton aksi nyata modul 1.1 yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.